Ini menggunakan mata dharmanya. Melihat manusia karena keserakahan dan nafsu. Mengungkapkan sisi jahat mereka. Orang ini bukan Vincent Zhao. Dia adalah kekuatan besar Tianlong Fahai. Saat berhadapan dengan wajah jahat dan kejam manusia, Fahai menutup mata. Karena mereka semua memakai jubah manusia. Selain itu, seekor laba-laba yang telah berkultivasi selama 200 tahun sedang berlatih di pagi hari. Ia telah bertahun-tahun bersujud di kaki Buddha di Ling Daisi. Menyerap sifat negatif dari kebajikan. Untuk manusia, itu juga menjual obat-obatan. Tapi dia ditangkap oleh Fahai. Iblis pemberani, saya memaksa kamu untuk menunjukkan wujud aslinya. Naga surgawi yang agung, dianugerahkan kepada para Buddha-Bud. Bertarung dengan laba-laba. Laba-laba ini telah berkultivasi selama lebih dari 200 tahun. Fahai baru berlatih selama 20 tahun. Tapi laba-laba tetap bukan tandingan dia. Ditangkap ke dalam mangkuk emas besar. Dan ditekan dengan kekuatan dari kuil batu. Setelah melakukan itu, Fahai melihat Rosario Buddha yang ditinggalkan laba-laba. Aura di Rosario masih berkumpul, tidak menghilang. Apakah dia benar-benar salah? Pada saat batin Fahai mempertanyakan dirinya sendiri, petir muncul di langit. Tampaknya mencoba untuk mengkonfirmasi pikiran batinnya. Filosofi dia diserang. Membuat dia menjadi gila dan lari ke hutan bambu. Pada saat ini, dia merasa bahwa ada iblis monyet. Dia terbang dan dengan cepat mencari. Kemudian dia menekan jarinya dan melantunkan mantra. Tulisan suci terbang keluar dari mulut dia. Mata ketiga di dahi langsung terbuka. Ini adalah mata dharma dari organ bumi. Dapat melihat semua ketiadaan. Akhirnya di puncak hutan bambu, Fahai melihat dua ular udah menjadi leprechaun. Fahai segera melantunkan mantra. Tai Sang Tianlong, Zuan Shi Pao Huo. Sapu di tangan langsung berubah menjadi cabang api. Dia melambaikan cabang apinya ke arah ular. Itu pada saat ini, tangisan nyaring. Menarik perhatian Fahai. Saat mendekati untuk memeriksa, ternyata ada wanita hamil yang lagi melahirkan. Dua ular itu membantu wanita hamil melindungi dari angin dan hujan. Ketika Fahai melihat ini sebagai tindakan baik dari ular, Fahai telah memulihkan Vajra yang menyala. Beri mereka kesempatan untuk hidup lagi. Ketika dia berlari ke depan untuk membantu, adegan yang muncul di depan mata menyebabkan Fahai segera mundur. Lagi pula, dia juga seorang biarawan. Sebelum pergi, pikiran Fahai masih memikirkan gambar tadi. Dia lupa bahwa dia adalah seorang biarawan. Tetapi pada saat yang sama adalah pria dengan kekuatan yang hebat. Dia datang ke tebing untuk bermeditasi. Untuk pulih dari penderitaan batin. Setelah meninggalkan buat dua ular, Rosari punya laba-laba. Dia kembali ke Jinshansi. Hanya pikir adegan kelahiran ibu itu adalah sesaat. Gang angka gambarnya muncul. Menyebabkan dia bangun saat dalam samadhi. Melihat penampilan segerombolan monster, Fahai tiba-tiba marah. Ini adalah tempat suci Buddha. Bagaimana bisa membiarkan iblis mendominasi? Akhirnya dia keluar dan hancurkan semua iblis. Tetapi, dia baru sadar dan bangun. Ternyata tadi hanya ilusi. Itu semua berasal dari pikiran iblis di dalam hatinya. Ketika dia melihat wajah Buddha jatuh, kursi lotus itu terbakar sendiri. Ini menyiratkan bahwa Fahai memiliki pikiran penuh nafsu. Membuat Buddha tak berwajah. Fahai akhirnya menyadari bahwa dia telah melanggar sila. Itu adalah hal yang paling tabu dalam agama Buddha. Dia sekali lagi datang ke depan kuil batu. Membebaskan roh laba-laba, diikat sebelumnya. Semoga bisa bertemu lagi nanti. Dua orang bisa terbang bersama lagi. Dan yang dia tidak harapkan bahwa adalah dua ular yang dia temui hari itu di hutan bambu. Juga datang ke dunia manusia. Karena masalah ini. Kemudian menimbulkan bencana. Di sini ini adalah tempat orang datang untuk menikmati. Pria tidak punya bakat tapi suka pamer. Para penyanyi terus-menerus bergoyang untuk mengundang anggur. Dikelilingi oleh wanita. Nafsu dan keserakahan menutupi setiap sudut. Tapi mereka semua tidak tahu itu. Di atap ada dua ular murni yang telah berkultivasi selama 1000 tahun. Memperhatikan penampilan mereka dengan penuh perhatian. Ular hijau Xiao King salah satu dari kedua ular itu. Tidak tahan, menukik untuk bersenang-senang dengan mereka. Itu tidak berhenti mensimulasikan. Terus bergoyang kaya yang lain dapat merangsang mata manusia. Para pria di sini tertawa bahagia. Ular hijau tampaknya tenggelam dalam gairah itu, tidak ada cara untuk keluar. Di luar,
Ular yang tersisa adalah ular putih, Bai Zuzong. Tertarik dengan suara membaca buku. Dibandingkan dengan pria bernafsu di lantai biru. Ia menyukai orang yang penuh integritas. Penuh dengan temperamen orang yang lebih berpendidikan. Ular putih berenang menuju sekolah. Dan gunakan kekuatan sihir untuk membuat langit agar kelopak bunga jatuh. Ketika melihat siswa yang penasaran, Bai Zuzong telah fokus hanya pada salah satunya. Nama pria itu adalah Hua Tian. Sebagai guru di sekolah ini. Tepat ketika dia berpikir bagaimana mendekati pria jujur itu. Lalu seorang petapa buta. Ditemani oleh dua murid yang tiba-tiba muncul. Untuk mengurangi masalah yang tidak perlu. Dia segera pergi. Xiao Qing juga segera menghilang. Hari-hari berikutnya. Keduanya mulai meniru langkah manusia. Ubahlah dirinya sesuai dengan perilaku manusia. Manusia adalah makhluk hidup. Zuzong telah berkultivasi selama ribuan tahun. Karena dia ingin membiarkan ranah dia melangkah lebih jauh. Dia harus berubah menjadi manusia. Untuk mengalami semua emosi manusia. Dan Hua Tian yang jujur adalah yang dia pilih untuk berlatih. Karena dia ingin cepat mendapatkan takdir hubungan ini. Bai Zuzong melalui kekuatan sihir, menggunakan alkohol untuk menciptakan hujan. Dia berhasil menyambut Hua Tian. Di bawah pendekatan proaktif Bai Zuzong. Hua Tian tertarik dengan kecantikan darinya. Saat ini, orang jujur itu mulai tidak jujur lagi. Sesaat berlalu. Sangat cepat, kapal sudah siap untuk berlabuh. Jika waktu bisa melambat sedikit, betapa hebatnya. Tapi sifat alami punya pria. Tidak akan hilang karena kejujuran. Hua Tian menggunakan alasan untuk kasih meminjam payungnya. Mengambil kesempatan untuk menanyakan keberadaannya. Seseorang dengan sengaja merayu. Seseorang dengan sifat alami manusia. Kedua belah pihak tidak menunjukkan perbedaan. Kisah cinta mereka akhirnya bersemi. Keesokan harinya, Hua Tian pergi ke tempatnya untuk mengambil kembali payungnya. Tapi tiba-tiba Tao yang buta itu satu langkah lebih cepat darinya. Sang Tao telah mengisi bubuk belerang di sekitar rumah. Xiao Qing baru hidup 500 tahun. Lalu, dia tidak bisa menahan lagi. Bahkan seluruh tubuh secara bertahap menjadi sakit tanpa kekuatan. Bao Zuzong menggunakan kekuatan sihir untuk membuat hujan. Hujan telah menghanyutkan bubuk belerang itu. Ketika kekuatan sihir ular begitu kuat, Taois yang buta harus mundur untuk sementara. Saat Hua Tian datang, Xiao Qing telah pulih. Saat dia bergoyang tubuhnya, Hua Tian langsung diam. Saat ikut masuk ke dalam rumah, Hua Tian merendam dengan air panas. Bao Zuzong juga bantu untuk cuci pakaian. Kemudian dengan hidangan yang lezat dan menggugah selera. Inilah istri sejati. Di bawah kekuatan atau oleh keindahan Bao Zuzong. Saat itu, orang jujur langsung berubah jadi orang suka yang indah. Xiao Qing pulang. Tepat pada waktunya untuk melihat seluruh adegan keduanya. Besok kemudian, untuk pertama kalinya, Hua Tian merasakan apa itu hubungan intimnya dan benar-benar tenggelam di dalamnya. Terkadang bahkan tersenyum tanpa sadar. Ular masih memiliki hati yang baik. Ketika melihat orang menderita banjir, kedua ular segera menggunakan kekuatan sihir untuk mengolah air banjir. Pada saat ini, Fahai juga bergegas tepat waktu. Dia berbakat, jadi kekuatan sihirnya juga kuat. Di bawah bantuannya, banjir segera surut dan tidak lagi bisa yakitan masyarakat. Di bawah penerangan cahaya Bodhisattva berdiri di atas 10.000 orang. Fahai terlihat seperti seorang biarawan. Membuat Xiao Qing jatuh cinta padanya. Dia bilang dia ingin menjadi seperti Bao Zuzong dan Hua Tian. Jadi ingin tinggal bersama Fahai. Cara berpikir ini telah mendapat tentangan dari Bao Zuzong. Dan minta untuk membuang ide itu. Karena Fahai tidak tahu bagaimana mencintainya. Jika tidak, menara Lei Feng akan runtuh. Hua Tian dengan dua ular ini. Mari melewati hari-hari seperti peri. Tapi karena kedua ular bermain dengan sangat gembira. Akhirnya membuat Xiao Qing menunjukkan wujud aslinya. Adegan itu dilihat oleh Hua Tian. Dia ketakutan dan langsung kabur. Ketika mereka menemukannya, dia mabuk di pinggir jalan. Karena ingin memberikan ketenangan pikiran kepada Hua Tian, Bao Zuzong memutuskan untuk minum segelas anggur belerang. Tapi Hua Tian bukan orang bodoh. Dalam hatinya, dia tahu bahwa keduanya adalah ular. Tapi dia rela membenamkan dirinya dalam cinta ini. Ketika melihat Bao Zuzong minum satu demi satu gelas, Hua Tian takut dia akan mendapat masalah. Jadi dia menuangkan semua anggur ke kolam teratai di bawah.
Tapi yang tidak dipikirkan siapapun adalah Xiao Qing lagi terbenam di kolam teratai. Melihat wujud asli Xiao Qing, Hua Tian pingsan ketakutan. Hua Tian ketakutan setengah mati. Dengan yokai yang kuat, tapi Bo Zuzung tidak punya cara untuk menyelamatkannya. Kecuali Reishi yang tumbuh di Gunung Kunlun. Hanya dengan begitu Hua Tian bisa bangun dari keadaan berpura-pura mati itu. Tapi pohon Lingzi adalah pohon dunia peri. Dijaga oleh peri bangau dari peri Antartika. Lalu bagaimana bisa mengambilnya secara sewenang-wenang? Tapi Bao Zuzung sekarang sangat mencintai Hua Tian. Bahkan jika dia harus mati, dia harus memilih Lingzi dan membawanya kembali. Kedua gadis itu memutuskan untuk pergi ke Gunung Kunlun bersama. Fahai menemukan bahwa seseorang menggunakan kekuatan sihir untuk terbang ke langit. Dia menduga itu adalah yokai yang mengeluarkan kekuatan sihir. Jadi dia terbang ke udara untuk mengejar. Setelah menemukan pohon Lingzi, Bao Zuzung segera mengambilnya. Xiao Qing tetap di belakang untuk menjaganya. Tetapi ketika dihadapkan dengan serangan gencar dari peri bangau, Xiao Qing mana bisa menjadi lawannya? Di saat bahaya, Fahai sampai juga ke tempat itu. Setelah melihat Rosario, dia menyekat tangannya dan segera mengusir bangau itu. Tapi tindakan ini tidak hanya menyelamatkan Xiao Qing. Dia ingin menggunakan Xiao Qing untuk mendukung praktek. Legenda mengatakan bahwa dalam agama Buddha ada Dewa Ular. Nama Dharma Mahoraga, juga dikenal sebagai Dewa Ular, adalah naga bumi dalam 8 set dari agama Buddha. Fahai masih tidak dapat menghapus Matrix pada akhirnya. Terlalu marah untuk kehilangan kebijaksanaannya, Fahai pergi mencari Hua Tian. Dan berikan dia Rosario. Berharap dengan bantuan dari Hua Tian untuk menangkap dua ular ini. Tapi Hua Tian tidak akan pernah melakukan itu. Begitu dia pergi, dia segera melemparkan Rosario ke sungai. Setelah ditipu, Fahai menemukan Hua Tian lagi. Dan bawa dia kembali ke Jinshanxi. Atas nama ingin dia berhenti 9 emosi manusiawi. Untuk memaksa Hua Tian menurunkan rambutnya dan menjadi biksu. Hua Tian memprotes dan memarahi. Mengatakan bahwa dia menyukai wanita dan tenggelam dalam dunia cinta. Ini semua sukarela. Itu tidak ada hubungannya dengan Fahai. Fahai memarahi Hua Tian karena dia bodoh tidak tahu apa-apa, mengatakan kenapa dia tidak mau mengerti. Pada saat itu bersiap untuk memotong rambut Hua Tian. Akhirnya, Bao Zuzu mengejar sampai ke Jinshanxi. Tapi tidak peduli bagaimana dia memohon. Fahai masih bersikeras pada filosofinya. Dan pukul Bao Zuzung terbang jauh. Untuk menyelamatkan Hua Tian. Kedua ular bersiap untuk bergabung. Keduanya menggunakan kekuatan sihir untuk menciptakan banjir besar. Bahkan jika keduanya harus menggunakan air untuk menutupi seluruh Jinshanxi. Juga harus memaksa Fahai untuk melepaskannya. Menurut kalian apa yang bisa kalian lakukan? Tianlong Dadi, Tianlong Dadi. Dazhou, Dazhou. Jinzi Zufu, Jiachi Zufu. Seni bela dirinya sangat kuat. Pada saat yang sama dengan mantra yang dilantunkan, sapu di tangan Fahai langsung mengepung seluruh Jinshanxi. Seluruh Jinshanxi dipindahkan ke udara. Kemudian dia melepas jubahnya dan menutupi langit. Kedua ular ingin mematahkan pengepungan untuk keluar. Xiao Qing telah kembali ke bentuk aslinya. Dengan Bao Zuzung keluar dari belenggu jubah. Fahai melihat ini dan segera memanggil naga dari tato di tubuhnya. Dadi Tianlong, Si Zun. Kalimat berikut mengikuti kalimat sebelumnya. Tianxiang Feilong, Jiayu. Munculnya naga api juga tidak mengubah situasi. Naga api dihancurkan oleh air banjir yang dipanggil oleh kedua ularnya. Saat itulah Bao Zuzung berpikir bahwa dia telah mengalahkan Fahai. Saat itu tiba-tiba, dia sudah tahu bahwa dia sedang hamil. Penggunaan kekuatan sihir ini menyebabkan ke perut dia. Dia tidak bisa mengendalikan banjir. Banjir telah dialihkan ke manusia, menciptakan bencana alam. Rumah-rumah dari 4 arah semuanya runtuh. Banyak orang-orang sudah mati. Bao Zuzung juga jatuh. Dia melahirkan tepat di air banjir. Melihat adegan itu, filosofi dalam hatinya goyah sekali lagi. Ular putih juga bisa melahirkan. Dia tidak bisa mempercayainya dan tidak mau percayanya. Kali ini untuk menyelamatkan kedua ular itu. Hua Tian dengan sukarela memotong rambutnya dan ditahbiskan. Tapi tindakan dalam pikiran Xiao Qing ini berubah menjadi pengkhianatan. Saat dia membawa Hua Tian keluar, Bao Zuzung tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia ditekan oleh menara Lei Feng. Untungnya, Fahai menyelamatkan anaknya.
Xiao Qing berpikir bahwa Bao Zuzung sudah mati. Hua Tian harus turun untuk bersamanya. Jadi dia menikam Hua Tian. Kemudian dia juga melompat ke air besar di bawah. Meninggalkan Fa Hai sendirian. Melihat air yang membasuh, orang mati, dia tidak tahu harus pergi kemana. Film ini akan berakhir. Sebenarnya kedua ular ini adalah metafora untuk kecantikan. Setiap peristiwa yang terjadi dalam film memiliki sisi terang dan gelapnya. Fa Hai percaya bahwa selama dia memutuskan semua emosi manusiawi dia bisa menjadi seorang Buddha. Tapi dia sendiri tenggelam di dalamnya. Bao Zuzung memperingatkan Xiao Qing bahwa cinta dan seks manusia tidak sebaik yang dia pikirkan. Tapi dia sendiri mati karena cinta. Jadi, apa itu cinta duniawi? Tidak ada satu jawaban yang benar. Oke, film hari ini sudah berakhir.